Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKW itu pahlawan devisa. Ya, TKW itu pahlawan keluarga. Selain pahlawan devisa, juga pahlawan keluarga. Saya saya juga bangga, saya juga senang gitu ya. Senang jadi maksudnya bangga juga. Setiap orang juga pahlawan ya, pahlawan di dalam keluarganya sendiri-sendiri. Apalagi ini sekarang hari pahlawan gitu ya. Nah, perjuangan TKW itu nggak mudah guys, nggak mudah, berat, berat. Maksudnya gini ya, harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan suami kalau yang udah punya suami, harus meninggalkan anak, harus meninggalkan orang tua, gitu ya. Perjuangannya itu juga juga ini ya, sangat 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 sedih kalau dikatakannya. Berjuang melawan cerewetnya majikan, melawan capeknya kerja. Itu semua itu nggak bakal diceritakan ke orang rumah, nggak bakalan. Orang rumah taunya, apalagi yang orang rumah taunya kiriman duit, duit dan duit, yang diminta duit, duit. Kadang kerja di luar negeri ini kayak TKW ini, kadang mereka rela tidak jajan, rela uangnya dikirim ke Indonesia. Apalagi kadang yang di Indonesia ada tanah segini juta, kamu pinjam majikan dulu. Nah, pinjam emang nggak harus balikin. Balikinnya kan nanti potong gaji, gaji bulan depan jadi terpotong. Itu kesedihan kita, bahkan tidur larut malam itu nggak bakal diceritakan ke orang rumah. Pahlawan, selamat hari pahlawan. TKW itu pahlawan devisa. Kadang TKW itu di sini, di luar negeri ini, kadang mereka rela tidak jajan. Untuk apa? Untuk uangnya dikirimkan ke Indonesia. Mereka rela ngirit, mereka rela tidak jajan, mereka rela tidak pulang. Mereka lebih mengkesampingkan kebutuhan pribadi untuk orang rumah. Tapi semua itu tidak bakal diceritakan ke orang rumah. Mereka rela tidur larut malam. Mereka melawan semua galaknya majikan. Itu kesedihan-kesedihan itu nggak bakal diceritakan ke orang rumah, ke orang Indonesia, ke keluarganya. Pahlawan sesungguhnya itu emang sekarang gitu. TKW itu justru berat perjuangannya. Oke guys, sebelum menjadi TKW, gitu kan pasti melalui prosesnya masuk PT, membawa dokumen, surat surat izin orang tua, izin izin suami, terus di medikal. Nah itu ya, semua itu, aduh, saya itu, kalau saya paling nggak suka itu waktu di medikal. Apalagi kalau medikal di Indonesia itu ya, di Jakarta banyak banget itu ya antriannya, ya Allah, bukan hanya 10-20. Kalau medical di Hong Kong sini paling antriannya 10 orang, 20 gitu ya. 20 itu udah limit, udah full gitu ya. Kalau di Jakarta itu semua PT, ini dulu ya, dulu waktu saya. Semua PT bukan hanya puluhan, ratusan orang ngantrinya begitu, sampai naik mobilnya yang khusus untuk medical tuh himpit-himpitan. Ya Allah, saya kalau ingat itu ya, kalau ingat medical di Jakarta itu, sopirnya itu juga kurang ajar banget. Misalnya kursi mobil itu kan, mobilnya khusus itu, kadang ada mobil yang khusus dari medikalan itu ya, medical center. Misalnya sebenarnya jok kursi itu untuk orang 5, karena saking banyaknya harus jemput-jemput dari PT lain, yang jok isinya 5 orang harusnya diisi 10 orang. Jadi kan yang satu gini, aduh, himpit-himpitan. Kalau ingat itu, aduh, saya jadi, ya Allah, perjuangannya gitu. Tapi saya melewatinya semua itu ya. Sangat sangat ini ya friend ya.
sangat-sangat itu mereka nggak bakal cerita ke orang rumah, cuma ingat menjadi memori, menjadi kenangan. Apalagi kalau pasporan gitu juga ya harus ngantri naik bisnya gitu ya, apalagi di PT itu aduh, hal yang mungkin sangat terburuk gitu ya. Mandi harus ngantri, makan seadanya, apalagi kalau yang PT-nya itu semua PT nggak ada makanan yang enak, ya kan? Makan enak pun kadang seminggu sekali kalau di PT, di penampungan itu. Tempenya tipis-tipis, sayurnya sedikit. Aduh, kalau ingat itu ya. Tapi itu untuk menuju ke proses luar negeri emang harus masuk penampungan. Apalagi kalau zaman dulu itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan setiap kota kecil ada cabang. Bahkan sekarang terbang dari kota cabangnya, dari kantor cabang pun bisa. Misalnya di Wonosobo nanti pesawatnya nanti Semarang langsung Hong Kong. Semarang Jakarta Hong Kong itu juga bisa. Nah, itu tuh ini ya, emang kalau sudah niat ke luar negeri itu begitu ya. Makanya misalnya setelah kalian melewati proses itu di penampungan, dari medikal, dari pasporan, medikal harus fit ya, unfit itu artinya nggak sehat. Kamu kalau unfit itu pasti kamu punya penyakit dalam, kayak misalnya diabetes itu nggak boleh berangkat, darah tinggi, penyakit jantung itu kamu nggak boleh berangkat. Itu sebegitu ketatnya itu di medikalan, itu check up kesehatan di Jakarta ya. Apalagi kalau di sini kalau di Jakarta udah fit juga pasti fit gitu ya, sehat ya. Kecuali kalau sekarang era corona itu nggak tahu saya prosesnya ya. Aduh, kalau mengingat masa itu, aduh, berat di penampungan, makan seadanya, tidur kadang. Untung Jakarta itu nggak ada musim dingin ya. Kadang tidurnya itu cuma beralas tikar tipis, kadang nggak ada tikarnya, cuma lantai ubin itu, nggak ada bantal, selimut bawa sendiri dari rumah. Mandi harus, satu kamar mandi untuk 10 orang. Itu kalau di penampungan, yang udah pernah di penampungan pasti kalian tahu. Nah, oke guys, namun setelah kadang ya, oke guys, namun kadang setelah di Hong Kong, setelah di tempat negara tujuan, kadang kan kita menemui nasib yang kurang baik, majikan galak, majikan rewel. Kalau itu kita masih bisa ditepis ya, kita masih bisa bertahan. Cerewet nggak apa-apa, galak nggak apa-apa, atau mungkin nggak dikasih makan sehari 2 kali, kita nggak apa-apa. Kita masih punya gaji, kita bisa beli sarapan dengan uang sendiri. Nah, kalau itu itu kecil lah ya, maksudnya itu gangguan kecil, bukan masalah besar maksudnya gitu. Nah, kalau udah majikan main tangan, itu kan udah bahaya, itu resiko gitu ya, udah resiko terburuk. Kadang kita juga nggak kuat mengalami penyiksaan, mengalami pelecehan seksual gitu. Itu kita harus siap semua dan kita harus melawan gitu ya. Kalau kita nggak melawan, ya udah kita kalah gitu ya, untuk mempertahankan, untuk mendapat gaji yang katanya di luar negeri itu jutaan gitu, yang orang tahu puluhan juta gitu. Namun resikonya juga besar, nggak mudah. Kita harus bisa bahasa negara tersebut, kita harus mau belajar, harus mau mengerti, harus mau memahami majikan. Kita harus belajar. Kalau kita nggak mau belajar cara masak Chinese kayak di Hongkong ini, kita nggak mau belajar Kantonis, bahasa Kantonis, kita nggak belajar memahami majikan begini, kita nggak mau kita menyerah, kita dilecehkan, nggak berani melawan, yaudah kita KO. Perjuangannya tuh nggak mudah, nggak semanis gajinya yang juta-jutaan. Ya emang enaknya, suka duka. Sukanya itu gaji kita emang gede. Emang kita 2 tahun gitu bisa membeli bisa membeli lumayan lah, bisa bangun rumah, bisa membuat usaha lah. Itu sukanya dari itu ya, sukanya. Namun dukanya itu lebih banyak, duka yang sesungguhnya. Apalagi misalnya kalau Ramadan di luar negeri, aduh itu ngenes sekali, bener-bener ngenes. Tapi saya melewati semua itu ya. Sahur gitu ya, kadang saya itu nggak sahur, kadang kecapean kerja,
nggak ada waktu untuk sahur. Maksudnya bangun-bangun udah siang gitu kan, gimana mau sahur? Sahur pun ngumpet-ngumpet, sholat pun nyuri waktu. Saya kalau sholat masih nyuri waktu ya. Kadang saya ini harus maghrib, saya cepet-cepet sholat. Ini harus bisa membagi waktu. Itulah perjuangan-perjuangan yang enggak mereka ceritakan kepada orang rumah, bahkan kepada orang tuanya, atau bahkan kepada suaminya gitu ya. Itu karena kita udah tahu, kita memakai logika gitu ya. Kerja gaji segini juga punya resiko, dan kita juga harus bisa membagi waktu. Kadang kalau saking sibuknya, kadang nggak bisa telepon keluarga gitu ya. Bahkan kadang ngirim duit ke Indonesia gitu, kadang kita nyuri waktu. Kadang juga harus minta izin gitu ya. Kadang juga misalnya duitnya kurang, kita rela kadang hutang majikan, kadang hutang ke teman. Bahkan ada juga yang suka hutang ke bank. Ya emang hutang bank sih itu sih hak pribadi masing-masing, tapi kan kita juga wajib bayar. Nggak bayar kamu bakalan kena denda, ya kan? Dendanya, bunganya semakin banyak. Lah itulah perjuangan TKW gitu ya. Kalian semua nggak akan tahu, kalian taunya hanya gajinya gede tiap bulan kirim. Tapi di balik kita kira tiap bulan kirim ke Indonesia, kita tuh ngirit, kita itu hemat, kita itu sampai nggak piknik, bahkan makan di restoran pun mungkin sebulan sekali, bahkan shopping pun nggak pernah. Tapi semua itu dilakukan dengan senang gembira, nggak pengen orang rumah gitu, nggak pengen tahu.